Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada renungan saat ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022. Adapun tema yang hendak kita gumuli bersama adalah sanggup dan melakukan. Sanggup dan melakukan. Bacaan yang hendak kita dengarkan dan kita renungkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kembali Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Berkatilah jika kami tidak merenungkan firman-Mu, agar kami mampu mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami, sehingga kami mohon berkat-Mu untuk kami bisa melakukan semua dengan baik. Tuhan, kami mohon ampun dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita buka, kita baca Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Yang demikian isinya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jawab Yohanes, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi berisi teguran, terutama ditujukan kepada imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 23a mengatakan demikian. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Tetapi meskipun demikian, menegur kepada imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi, sekaligus Yesus mengajar kepada semua orang yang waktu itu ada di Bait Allah. Jadi menegur dan mengajarnya. Mereka diingatkan agar mau percaya kepada Yohanes yang dikatakan menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Kalau kita baca ayat 32a dikatakan demikian, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi ditegur karena mereka tidak percaya pada Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes memang berkarya untuk menyiapkan bagi Yesus. Di dalam Yesus menyiapkan karyanya di dunia ini.
Jadi Yohanes itu menyiapkan jalan bagi karya Yesus. Karya Yohanes adalah mengajak orang untuk percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Tetapi ternyata mereka tidak percaya, tidak mau menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menanggapi karya Yohanes ini sebagai petunjuk jalan kebenaran, Tuhan Yesus mengingatkan adanya dua kelompok manusia. Jadi dalam menanggapi karya Yohanes, itu ada dua kelompok manusia. Dan itu dijelaskan melalui perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa kita tangkap, bisa kita dapatkan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Mari kita lihat. Yang pertama-tama, dalam perumpamaan ini, pertama-tama Yesus ingin mengingatkan tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Allah. Allah diumpamakan seperti seorang bapak tadi dalam perumpamaan tadi. Kelompok yang satu tidak lebih baik dari kelompok yang lain. Anak yang sulung dan adiknya, keduanya sama-sama mengecewakan bapaknya. Seharusnya anak yang ideal adalah anak yang menyatakan bersedia untuk melakukan perintah bapaknya. Dan kemudian benar-benar melaksanakan perintah bapaknya tersebut. Itu anak yang ideal, anak yang baik. Tetapi dalam perumpamaan ini, kedua anak tersebut tidak demikian. Yang satu menyanggupi tetapi tidak melakukan, sedangkan yang lainnya menolak perintah bapaknya. Meskipun akhirnya sadar dan melaksanakan perintah bapaknya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Seperti dalam perumpamaan yang tadi. Anak yang sulung dan adiknya sama-sama menyakiti hati bapaknya. Maka kita diingatkan jangan ada yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Jangan pula merendahkan sesamanya. Yesus mengingatkan bahwa semua manusia sama-sama tidak sempurna di hadapan Allah. Sikap sewenang-wenang dan menindas adalah sikap yang tidak menghargai sesamanya. Membuat berita hoaks dengan tujuan menghancurkan hidup orang lain juga sikap yang tidak menghargai sesamanya. Banyak sikap, tindakan yang menunjukkan tidak menghargai sesamanya. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak tinggi hati di hadapan Tuhan. Kita adalah sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang yang menyakiti hati Bapa Allah surgawi seperti dua anak dalam perumpamaan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perumpamaan ini, anak yang sulung mewakili kelompok orang yang ketika diperintahkan oleh Tuhan, ia spontan menerima, menyanggupi perintahnya. Tetapi kemudian ia tidak melakukan perintahnya itu. Sehingga yang terjadi bahwa akhirnya kesanggupan itu hanyalah kesanggupan saja, tidak diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kelompok yang pertama diwakili oleh anak sulung yang sanggup melakukan perintah bapaknya, perintah Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ini mengingatkan kepada orang yang dengan spontan, dengan emosional menyanggupi untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Orang yang sudah berjanji
untuk melakukan tugas panggilannya, tetapi ternyata tidak pernah melaksanakan. Inilah yang ditunjukkan oleh anak sulung tadi. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebaliknya anak yang kedua yang semula menolak perintah bapaknya, tetapi kemudian ia menyesal telah menolak perintah bapaknya dan akhirnya ia mengerjakan perintah bapaknya itu. Ini menggambarkan orang yang hidupnya suka merenungkan kembali apa yang telah diucapkan, telah diperbuatnya, dan kemudian berani mengakui kekurangannya. Ini adalah orang yang berani mengoreksi diri dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang demikian menunjukkan kerendahan hatinya. Karena orang yang tinggi hati tidak mungkin berani mengakui kekurangannya, kesalahannya. Orang yang tinggi hati tidak mungkin berani mengakui, menyesali. Bahkan orang yang tinggi hati menganggap dirinya selalu benar. Sikap inilah yang dalam perumpamaan tadi ditunjukkan oleh para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Bahkan juga orang-orang Yahudi pada umumnya. Ayat 32 bagian B dikatakan demikian. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Percaya kepada Yohanes yang membawa berita keselamatan bagi manusia. Mereka berani mengakui kelemahannya, kekurangannya di hadapan Tuhan. Lalu percaya kepada Tuhan. Mereka adalah para orang yang dianggap berdosa, dianggap hidupnya tidak benar, tetapi kemudian berani mengakui kelemahannya, berani merenungkan kehidupannya, dan kemudian percaya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing melihat apakah kita benar-benar telah menjadi anak Tuhan yang baik, atau sama seperti anak yang sulung yang menyanggupi melakukan perintah bapaknya tetapi tidak melakukannya kemudian. Atau sebagai anak yang kedua, yaitu meskipun mengakui, merasakan dirinya penuh dengan kelemahan, dia telah menolak perintah bapaknya, tetapi kemudian dia sadar. Hasil perenungannya mengatakan bahwa dia sadar dan dia kembali percaya. Dia menerima perintah bapaknya dan melakukannya. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita belajar menjadi anak-anak yang baik, yang ideal di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini. Dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami, mengajar kami melalui firman-Mu tadi, di mana Engkau ajarkan ada dua kelompok orang dalam menanggapi karya penyelamatan-Mu. Yang pertama adalah orang-orang yang menyanggupi untuk percaya kepadamu, untuk melakukan segala perintah-Mu yang digambarkan dengan anak sulung tadi, tetapi ternyata tidak mengikut Yesus, tidak percaya pada Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah Tuhan. Kelompok yang kedua adalah digambarkan menjadi anak yang kedua yang semula menolak Tuhan. Menolak untuk menerima panggilan Tuhan. Menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi kemudian dia merenungkan, dia mencoba merefleksikan kehidupannya, melihat ternyata hidupnya penuh dengan kelemahan.
ternyata dia telah menyakiti hati bapaknya, maka dia kemudian sadar dan dia kemudian melakukan apa yang diperintahkan bapaknya, mengikuti bapaknya Tuhan. Demikianlah yang kedua ini mengingatkan kami bahwa kami harus berani berefleksi, berani melihat kehidupan kami, mengoreksi setiap kehidupan kami, bahwa kami adalah sering melakukan kekurangan dan dosa-dosa, dan kami harus berani mengakui dosa kami Tuhan, mengakui kelemahan kami seperti anak yang kedua itu Tuhan. Kami harus selalu belajar merendahkan diri, karena dengan merendahkan diri kami akan mampu untuk mengakui kekurangan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Saat ini kami tidak menaikkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih banyak mengalami keprihatinan, baik yang menyangkut ekonomi bangsa kami, yang saat ini tentu begitu berat bangsa kami setelah adanya pandemi dan juga adanya kesulitan-kesulitan ekonomi dunia Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keadaan bangsa kami yang menyangkut ekonomi, Engkau pulihkan Tuhan. Demikian juga yang pandemi yang belum selesai, yang tentu masih menjadi pergumulan bangsa kami. Dan yang kami mohonkan juga di mana pergumulan bangsa kami yang menyangkut kerukunan bangsa kami. Hadirlah di tengah-tengah bangsa kami untuk boleh menumbuhkan cinta kasih di antara warga negara Indonesia ini, sehingga dalam kebersamaan boleh menyelesaikan masalah bangsa kami bersama dengan pemerintah yang ada. Berkati pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati pelayan dilakukannya, Engkau berkati majelis gereja-Mu, Engkau berkati komisi dan panitia. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit. Berkati yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Saudara Yosua Rupiandara yang ada di Magelang, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, dan yang lain yang kami tidak tahu sedang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa bagi yang sudah lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh, yang berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Suwarsi Rahayu. Tuhan, teguhkan iman mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami mau menyerahkan seluruh warga GKJ Sarimulyo, berkati semua satu persatu, pimpin kehidupan mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada waktu kesempatan yang akan datang. Haleluya, amin.